Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Yesus dalam luka umatnya. Dikhianati, ditusuk dari belakang, dilukai orang yang kita percaya. Menyakitkan bukan? Dan yang membuat luka itu semakin dalam adalah karena yang melakukan justru orang-orang dekat, teman seperjalanan, rekan pelayanan, bahkan anggota keluarga. Saya pernah ada di sana dan jujur saja tidak ada yang mudah dari pengalaman itu. Awalnya saya bergumul, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Bukankah aku mengasihi mereka? Bukankah aku hanya ingin menjadi saluran berkat? Tetapi kemudian saya belajar, ternyata saat kita disakiti, Tuhan mengambilnya secara personal. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus di jalan menuju Damsyik, ia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal secara fisik Saulus tidak menyentuh Yesus. Ia dalam tanda kutip hanya menganiaya para pengikutnya. Namun Yesus menyamakan penderitaan umatnya dengan penderitaannya sendiri. Luar biasa bukan? Tuhan begitu mengasihi kita hingga apa yang menyentuh kita, menyentuhnya juga. Jangan ambil alih tugas Tuhan. Rasanya ingin membela diri, ingin menjelaskan, ingin membalas. Itu manusiawi. Tetapi saya belajar dan diingatkan akan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Saat kita membela diri, sebenarnya kita sedang mengatakan, Tuhan, aku tidak percaya Engkau akan membelaku. Itu bentuk ketidakpercayaan dan Tuhan tidak bekerja dalam ketidakpercayaan. Banyak orang ingin melihat pembelaan Tuhan, tetapi terus berusaha menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Mereka tidak sadar tangan Tuhan hanya bekerja ketika kita berhenti menggunakan tangan kita sendiri. Berhenti membela diri bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, itu bukti bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan yang berdaulat, adil, dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare, kata orang Jawa. Apa yang penting untuk kita, itu penting juga bagi Tuhan. Saat kita memilih diam, menyerahkan luka dan pengkhianatan kepada Tuhan, kita sedang memberikan ruang bagi pengadilan surga bekerja. Saya pernah menyaksikan bagaimana Tuhan membela saya secara terbuka, gamblang, dan di luar perkiraan saya. Orang-orang yang dulu salah paham, mencemarkan nama baik, akhirnya datang meminta maaf. Yang lain melihat kebenaran yang selama ini saya pegang teguh. Dan saya hanya bisa tersenyum dengan kagum. Tuhan, Engkau adil. Engkau tahu segala sesuatu. Bahkan Tuhan berjanji, apa yang dicuri si musuh,
melalui orang-orang yang mau dipakainya, si iblis harus mengembalikan 7 kali lipat. Wow, dahsyat bukan? Saya belajar bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada luka yang sia-sia. Setiap pengkhianatan yang kita alami, jika kita menyerahkan kepadanya, akan diubah menjadi mahkota kemuliaan. Sakit hati bukan untuk disimpan, luka bukan untuk dikubur, tapi untuk diproses, diampuni, dan diserahkan. Mengampuni bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tapi itu berarti kita membebaskan diri kita dari jerat kepahitan yang menggerogoti damai sejahtera kita. Dan percaya, saat kita memilih jalan salib, jalan sempit dan tidak populer, kita akan melihat tangan Tuhan menyatakan pembelaannya secara nyata. Hari ini mungkin kita sedang terluka, dikhianati, disalahpahami, difitnah. Jangan takut, jangan membalas, jangan patah. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan akan bertindak. Biarkan Dia yang membela, sementara kita terus melangkah dengan damai, penuh kasih, dan percaya bahwa akhir dari orang benar itu selalu penuh kemuliaan. Saya pun belajar, bagaimana dengan Anda? Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Quote dari Martin Luther King Jr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya kasih yang bisa melakukannya. Quote dari Martin Luther King Jr. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.